Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Indonesia Corruption Watch menyatakan selama semester pertama 2015, hakim rata-rata hanya menjatuhkan vonis hukuman penjara 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan kepada para terdakwa koruptor. ICW menyatakan vonis hukuman terdakwa perkara korupsi ringan karena tuntutan hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum rendah. Selain itu, hakim juga cenderung memberikan vonis hukuman 2/3 dari tuntutan hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum. Dari tahun ke tahun, perbandingan rata-rata hukuman terhadap koruptor makin sebentar. Selama 3 tahun terakhir, rata-ratanya bahkan tidak mencapai 3 tahun. Sama halnya dengan vonis, ICW juga mengungkapkan pada semester 1 2015, hanya 9% kerugian negara akibat korupsi yang digantikan. Total kerugian negara sepanjang semester pertama 2015 akibat korupsi mencapai 691,772 miliar rupiah dari 161 kasus. Namun yang diputus untuk membayar uang pengganti hanya 63,175 miliar rupiah. Dari 160 kasus itu, hanya 99 perkara yang diputus untuk membayar uang pengganti. Selanjutnya, bagaimana cara membuat para terdakwa tipikor jera? Apakah sudah saatnya Undang-Undang Tipikor dimasukkan ke dalam KUHP demi memperkuat pemberantasan korupsi? Pro dan kontra wacana pengintegrasian Undang-Undang Tipikor ke dalam RKUHP ini juga masih terjadi. Akademisi menganggapnya sebagai hal yang wajar karena bisa membuka peluang pihak selain KPK terlibat memberantas rasuah. Sedangkan KPK menganggap wacana Undang-Undang Tipikor ke dalam KUHP bisa menciptakan duplikasi delik-delik korupsi. Bagaimana menyampaikan visi agar kerjasama di antara KPK, Polri, dan Kejaksaan bisa nyata dan benar-benar menyatakan perang terhadap korupsi? Apa yang harus dilakukan agar uang negara tidak mudah menguap? Dialog pagi hari ini akan membahas tentang tren korupsi. Sudah hadir narasumber di studio Berita 1, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yunto. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811833551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Saya langsung ke Bang Eson. Ya. Son, ini kalau kita bicara soal tren vonis untuk koruptor ini dianggap semakin ringan, gitu. Tapi kalau kita melihat sebetulnya dari pemberitaan kan banyak sekali yang di MA itu justru menjadi lebih dari 10 tahun gitu. Banyak itu orang-orang tokoh-tokoh yang divonisnya lebih tinggi sebetulnya. Cuma kalau kita hitung dari jumlah rata-rata ya, jadi tidak lebih dari 10 orang. Di 2015 saja paling tidak cuma ada 4, Anas yang paling tinggi, 12-14 tahun gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan, mayoritas 70% adalah dihukum 1-4 tahun. Dan kemudian yang sedang sekitar 30-40%. Yang hasil penghitungan kita misal untuk yang divonis di atas 10 tahun, itu nggak nyampe 5%. Artinya apa? Memang ada kecenderungan bahwa semakin lama orang akan hakim memutus vonis yang rata-rata itu jauh di luar perkiraan kita, di luar harapan memberikan efek jera buat pelaku. Rata-rata hukuman 2 tahun 1 bulan. Tuntutan jaksa rata-rata 3 tahun 6 bulan. Artinya apa? Baik jaksa maupun hakim, saya khawatir bahwa tidak menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang harusnya dihukum juga dengan vonis yang luar biasa. Ini tidak muncul. Enggak, kan gini Son, kalau kita bicara soal vonis itu dan yang dijatuhkan oleh hakim itu kan berdasarkan dakwaan sebetulnya. Betul. Dan dakwaan itu tergantung pada pasal-pasal dan saksinya. Betul. Di pasal-pasal di Undang-Undang Tipikor kan beragam. Misalnya pasal 2 pasal 3 itu range-nya antara 0 sampai 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup dan hukuman mati. Tapi kalau kita hitung 0 sampai 20 tahun, kalau bicara soal menengah ya 10 tahun rata-rata paling ideal gitu ya. Mau berapapun hukumannya, tapi yang terjadi ini nggak nyampe 1/4-nya, gitu ya. Jauh dari 1/4 kan, bahkan hanya sekitar 10%-an gitu. Nggak, artinya kan gini, pasal-pasal tertentu itu memiliki sanksi yang berbeda. Betul. Iya kan? Sanksi berbeda, tapi ini di kasus-kasus yang lain, misalnya kasus Anas Urbaningrum, beberapa kasus kan itu range hukumannya pasal 2, dia dijerat atau pasal 2 pasal 3 rata-rata para koruptor. Jadi mayoritas yang kita pantau itu kasus korupsi yang divonis oleh hakim itu 80-70% menggunakan pasal 2 pasal 3 yang hukumannya 1 sampai 20 tahun, 4 tahun sampai
20 tahun. Nah, kita nggak melihat ke sana. Memang betul harus dilihat soal dakwaannya, kemudian pasal yang menjerat. Tapi paling tidak dengan range hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor saja sudah berat, tapi dia dimaksimalkan oleh hakim dan juga jaksa, ya saya melihat ya jangan-jangan memang ada paradigma yang yang keliru dari para hakim dan jaksa. Ya hukuman buat koruptor ya sama halnya dengan misalnya pelaku kriminal yang lain, yang rata-rata hukumannya juga bahkan bisa dikatakan lebih tinggi ya. Ya ini kalau kita bicara soal paradigma tadi, ini kalau hakim kan biasanya dia memvonis atas dasar tuntutan kan. Tapi di beberapa kasus gitu ya, itu seringkali kita temukan hukumannya jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Oh ya, itu jadi bisa memang terjadi. Sangat mungkin terjadi. Jadi tidak ada aturan yang mengikat bagi hakim hukumannya harus lebih rendah atau sama gitu ya. Di beberapa kasus kita temukan ada hukuman yang lebih tinggi. Misalnya kasus Irip Trigunawan harusnya tuntutannya 16 tahun tapi divonis 18 tahun penjara. Di beberapa kasus yang lain juga seringkali muncul hukuman-hukuman berat. Kalau di tingkat pengadilan pertama dan kedua banding kecil, kasus Angelina Sondah gitu ya. 6 tahun kemudian di Mahkamah Agung 12 tahun. Itu sangat mungkin kan walaupun hukuman tuntutan dari jaksa tidak sampai 10 tahun. Iya, ini boleh nggak kalau saya artikan bahwa sebetulnya dari awalnya artinya dari dakwaannya sendiri itu memang jaksa kurang punya keyakinan yang besar bahwa ini memang jadi kalau di dalam kasus korupsi, khusus yang ditangani oleh KPK kan semuanya fake gitu ya. Dari catatan ICW, dari sekian ratus kasus korupsi yang divonis oleh pengadilan, khusus untuk KPK tidak ada yang divonis bebas. Ya. Artinya apa? Sebenarnya dari dakwaan itu sebenarnya terbukti gitu ya. Lalu apa yang salah sebetulnya? Nah ini kan sebenarnya tinggal menghitung aja. Kan kalau misalkan masuk ke pengadilan, masuk ke tuntutan itu kan mereka bahkan dari sejak penyidikan sudah memiliki bukti dua alat bukti yang cukup paling tidak kan. Betul. Nah, lalu apa setelah punya alat bukti yang cukup tapi kenapa terus dakwaannya jadi seperti itu? Semua dakwaan rata-rata dakwaan khusus untuk KPK ya itu kan terbukti. Sebenarnya tinggal bicara soal angka tuntutan, angka vonis buat hakim. Nah kita melihat bahwa mereka tuh terlalu pemurah gitu buat koruptor gitu ya. Kok ya hukuman misalnya dalam kasus Angelina Sondah hanya misalnya di bawah 10 tahun. Padahal kalau bisa dijerat dengan pencucian uang dan berlapis dengan korupsi harusnya bisa lebih tinggi gitu ya. Nah ini mereka tidak jadikan itu. Jadi mereka selalu bilang ada alasan pemaaf, alasan pemberat gitu ya, pemaaf misalnya Angelina Sondah dianggap sebagai dia kan Miss Indonesia dan sebagainya. Nah itu mengurangi degradasi dari hukuman-hukuman yang harusnya berat menjadi lebih turun gitu. Salah nggak itu? Artinya kalau ada pertimbangan yang meringankan. Jadi begini, terdakwa. Kecenderungan yang perlu kita perhatikan jangan hanya bicara soal vonis hukuman. Karena ketika dia menjalani hukuman ada namanya masa pembebasan bersyarat, ada remisi dan sebagainya. Yang kalau hukumannya rata-rata 2 tahun 1 bulan, kemudian ditambah remisi dan pembebasan bersyarat, dia paling tidak hanya menjalani setengahnya. Dan ini presiden yang buruk gitu buat bagaimana misalnya publik melihat, kok jadi koruptor enak betul di Indonesia. Ketika diproses hukumannya ringan dan kemudian lebih cepat keluar daripada pelaku kriminal yang lain. Dan ini bisa jadi satu yang buruk di mata publik. Ya negara ini menjadikan perkara korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa atau biasa-biasa aja sama dengan misalnya pelaku kriminal yang lain, pencuri, kemudian penodong dan sebagainya. Dan itu tidak akan memberikan efek pencegahan sebetulnya bagi mereka untuk. Ya jadi begini. Itu juga membuat para koruptor itu juga semakin nekat. Kenapa? Karena ya kalaupun apes mas gitu ya, toh kalau dihukum ya rata-rata nggak gede. Ya tadi kalau dalam hitungan ICW 2 tahun 1 bulan atau 2 tahun 9 bulan di beberapa tahun yang sebelumnya gitu ya. Kalau hukuman 2 tahun 3 bulan kemudian dia berhasil mengkorupsi 10 sampai 15 miliar misalnya, ya mereka katanya BEP bahkan lebih begitu ya. Jadi ya kalau semangat pemberian jera lewat hukumannya juga ringan, koruptor juga nggak akan takut, bos. Koruptor nggak akan takut? Nggak akan takut. Jadi dia bilang, tapi mereka yang sudah masuk penjara biasanya nggak akan melakukan lagi kan? Artinya cukup jera juga mereka. Belum tentu juga. Oh, ya? Jadi yang dijerat itu kan cuma satu. Dari sekian banyak kasus korupsi yang dilakukan, yang dijerat kan paling 1-2. Gitu. Kasus Gayus gitu ya kan muncul. Nah celakanya begini, ketika
upaya pemberian efek jerah itu tidak dibarengi dengan pemiskinan, mereka bisa melakukan praktek tanda kutip penyuapan, kemudian korupsi di lembaga pemasyarakatan. Mereka akan mendapatkan fasilitas lebih daripada misalnya pelaku kriminal yang lain, dapat kamar khusus, kemudian karena mereka bisa bayar, bisa lebih cepat keluar daripada pelaku kriminal yang lain. Bahkan misalnya di kasus yang ICW pantau saat ini sudah ada 11 kepala daerah yang tersangka kasus korupsi dan terpidana kasus korupsi bisa ikut pilkada serentak nanti di 2015 akhir. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.